Iya, silakan masuk. Silakan Mbak, nah masuk. Silakan duduk. Iya, makasih. Oke. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naswa Aska Aulia, bisa dipanggil Naswa ataupun Awa. Oke, Mbak Awa. Ini dengan Mbaknya yang kemarin sudah janjian bukan ya? Oh iya, Oke, Mbak Awa, kalau boleh tahu asalnya dari mana? saya dari Kota Ngawi. Oh, dari Ngawi. Ke Surabaya cuma untuk konseling atau mahasiswa di sini atau kerja? Saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Di mana, Mbak? Saya di UNESA. Oh, di Unesa. Iya, Perjalanan dari Unesa ke sini macet nggak tadi? lumayan sih Mbak. Oke, lumayan ya. Memang jam-jam segini waktunya orang pulang kerja juga ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya Mbak Awa akhir-akhir ini apa? Untuk kesibukan ya seperti biasa Mbak, matkul, terus kalau ada acara di himpunan ikut, kalau ada broker ya ikut gitu. Oh, jadi Mbak Awa ikut organisasi ya? Iya, Banyak ya Mbak prokernya? dibilang banyak, alhamdulillah banyak Mbak. Oke, capek ya pastinya. Iya, Kalau boleh tahu Mbak Awa ini semester berapa? saya semester 3. Oh, baru semester 3 berarti angkatan tahun kemarin. Iya. Oke, sebelumnya apakah duduknya Mbak Awa sudah nyaman? Sudah Mbak. Oke, sudah ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Ditya Arum Ramesti. Mbak Awa bisa panggil Mbak Ditya. Jadi nanti saya akan menemani Mbak Awa di sesi konseling ini. Nah, sesi konseling ini berjalan sekitar 30 sampai 40 menitan. Nah, Mbak Awa boleh menceritakan apapun yang Mbak Awa rasakan. Entah itu nanti Mbak Awa mau nangis, marah, itu terserah Mbak Awa. Tapi dengan catatan, Mbak Awa nggak boleh merusak fasilitas yang ada di ruang konseling ini. Termasuk Mbak Awa juga nggak boleh sampai melukai saya sebagai konselornya Mbak Awa. Baik Mbak. Apakah bisa dipahami? Bisa. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Sepertinya belum ada sih Mbak. Oke, belum ada. Oke, sebelum kita mulai sesi konseling, saya ada ini formulir yang berisikan komitmen Mbak Awa untuk melakukan konseling. Mbak Awa bisa isi terlebih dahulu. Iya. Sudah Mbak. Oke, sudah. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Jadi gimana? Perasaan apa yang Mbak Awa rasakan akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini itu ya Mbak, saya itu tiba-tiba kepikiran, kayak sering kepikiran gitu loh, kalau seumpamanya saya itu di rumah itu nggak tahu kenapa sulit gitu loh Mbak, kayak ngontrol emosi saya kalau sama orang tua saya, kayak cara saya ngomong, terus nadanya itu sulit, kayak saya itu mudah marah, terus saya itu sensitif, nggak tahu kenapa, apapun hal sepele ataupun besar saya itu mudah tersinggung gitu. Oke, kalau boleh tahu Mbak Awa bisa ngasih satu contoh gitu nggak, seperti apa sensitifnya? Contohnya kayak saya itu lagi diem gitu ya Mbak, saya itu kayak pagi itu kan disuruh nyapu ya, memang ya udah saya sadar itu kegiatan pekerjaan saya di rumah, ya udah saya nyapu, tapi nanti itu pas saya nyapu itu nggak terlihat Mbak. Nah nanti pas saya udah duduk lagi terus megang HP buat ngecek WA tentang organisasi ataupun tentang tugas kuliah gitu-gitu, orang tua saya tuh kayak langsung, loh katanya nyapu gitu loh, terus akhirnya kan saya, loh udah tadi. Nah jawaban udah tadi itu menurut orang tua saya itu tuh kayak nadanya tuh terlalu tinggi, kadang tuh kan ditanyain kok marah gitu, jadinya kan adu nada oktav gitu di rumah. Oke, jadi orang tuanya Mbak Awa itu berasumsi kalau Mbak Awa itu kayak lagi marah kayak gitu-gitu ya? Iya. Padahal Mbak Awa juga jawabnya juga
termasuk pelan, termasuk Iya. ya gimana gitu ya. Padahal kan sebelumnya Mbak Awa juga udah nyapu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Awa ini berapa bersaudara di rumah? Kebetulan saya 2, Oh 2. Mbak Awa anak yang anak Oh, pertama. anak pertama. Oke. Punya adik cowok atau cewek? Adik saya cowok. Eh, Sejauh ini Mbak Awa kalau di rumah itu kan sensitif gitu kalau bicara sama orang tua. Tapi kalau misal di lingkungan pertemanan itu seperti apa? Apakah sama juga ngobrol sama temen atau nggak pernah punya masalah sama temen dikira tuh Mbak Awa tuh lagi marah kayak gitu? Kalau sama temen nggak ada sih Mbak, kayak ya udah saya itu kayak bisa bebas gitu loh, berinteraksi sama mereka, kayak ya mereka itu nggak ada yang kayak sensitif kayak orang tua saya itu nggak ada. Mereka ke Mbak Awa lebih hangat gitu atau gimana? Menurut saya bisa lebih terbuka ke teman saya. Oke, bisa lebih terbuka ya daripada ke orang tua. Iya. Kalau dengan keluarga yang lain, misalnya kayak sama tante, sama om, sama kakek, nenek, atau adik wes yang paling terdekat, itu kayak gimana? Kalau untuk sama tante, om, saya biasa aja, karena mungkin memang jarang berinteraksi karena saya jarang di rumah. Oh, oke. Terus kalau kakek nenek, mereka hangat ke saya, dan juga saya jadi merasa disayangi gitu di situ. Dia merasa mendapatkan kehangatan dari kakek nenek saya juga. Lalu kalau untuk adik saya, tergantung sih Mbak. Dia tuh kadang nyebelin soalnya. Jadi kadang tuh saya juga pakai nada tinggi, tapi kalau saya itu kalau ngajak ngomong dia itu pertamanya biasa, standar, pelan gitu. Tapi kalau dia itu nggak dengerin, akhirnya saya tuh ya saya bentak. Tapi kan dia juga malah bentak saya balik kadang gitu. Jadi kan ya tengkar kecil-kecilan lah Mbak. Iya, kayak adik kakak gitu kan. Iya. Ya. Pernah nggak Mbak Awa bertengkar hebat gitu sama orang tua? Kalau itu pernah Mungkin sampai diem-dieman gitu? pernah sih Mbak. Pernah. Kalau boleh tahu apa permasalahannya? Kemarin itu yang barusan kemarin ya, saya masih inget banget. Saya itu dulu pernah ngomong ke, kan semua HP di password kan di rumah. Kita berempat punya HP semua sendiri-sendiri, dan password HP serumah tuh tahu semua. Ya saya tahu punya ayah saya, punya adik saya, punya bunda saya. Terus punya bunda saya itu kan tanggal lahirnya ayah saya, bunda saya, sama adik saya. Kebetulan tanggal lahir bunda saya sama ayah saya itu sama. Jadi 05 gitu. Iya. Tapi itu diulang 2 kali 05-nya, dan diakhiri dengan tanggal lahirnya adik saya. Saya itu udah pernah nyinggung, tapi dulu bercanda. Kok tanggalku nggak ada? Kan posisinya saya berbeda ya di tanggal 1 gitu. Terus bunda saya itu kayak mengalihkan dulu. Terus kemarin itu tuh saya lagi duduk di meja makan berempat, ya biasa Mbak, kayak ngobrol gitu. Terus saya itu ya nyinggung lagi gitu loh di situ. Soalnya posisinya saya disuruh ngambilin HP, terus disuruh buka apa gitu kan, saya jadi keinget karena buka HP itu. Saya ngomong lagi di situ, posisinya ada ayah saya. Terus saya ngingetin lagi, kok gak ono tanggalku sih, aku ngomong gitu. Terus bunda saya tuh jawabnya, kan semuanya punya HP sendiri-sendiri. Karena saya juga nggak mau debat, nggak mau, ya kayak nggak mau mancing lah pokoknya suasana di situ, karena lagi biasa ngobrol. Dan di situ kayaknya bunda saya tuh belum paham gitu loh maksud saya tuh apa. Akhirnya ayah saya itu menjelaskan, maksudnya Naswa itu kok tanggalnya dia itu gak masuk. Bunda saya juga masih belum paham. Loh kan udah punya tanggal sendiri, udah punya HP sendiri-sendiri, ya itu urusannya yang punya HP gitu loh. Di situ saya juga udah mau melerai, tapi kan saya juga kalau saya lerai nanti malah saya juga kena gitu. Akhirnya ayah saya tuh ngomong,
kalau sumamane maksudnya Naswa itu kok dia itu tanggalnya gak masuk. Iya emang HP-mu, iya emang HP-nya sendiri udah punya, tapi kan di sini posisinya di HP-nya bunda saya itu di HP nggak ada nggak ada tanggalnya Naswa. Jadi Naswa itu menanyakan ganti, kan aku ternyata ayah saya itu keceplosan, kan aku juga udah pernah ngomong kalau gantian passwordnya itu ganti aja, kalau nomornya Naswa gak mau masuk no, mending kamu tuh ganti password. Dan di situ saya akhirnya denger kan, karena itu memang di depan saya, depan adik saya, jadi saya kayak ternyata udah sempat dibilangin ayah saya gitu. Jadi saya kayak udah, saya kayak ya udah menghindari gitu. Akhirnya saya pergi, terus ditanyain mana buka tugas gitu. Mbak, saya paham dengan Mbak Naswa, apa yang Mbak Naswa rasakan. Masih seperti kayak ada perasaan gak terima gitu ya Mbak, karena ada di compare. Gak apa-apa, nangis aja gak apa-apa, keluarin semuanya apa yang Mbak Naswa rasakan. Saya paham dengan perasaannya Mbak Naswa, pasti ya kok ada diginiin sedangkan aku enggak. Iya Mbak, Kayak gak apa-apa, nangis dulu. maaf ya Mbak. Iya gak apa-apa, kita rilis emosinya Mbak Naswa pelan-pelan. Oke, udah mulai tenang. Iya. Atau mau minum dulu gak apa-apa. Ya. Oke. Mungkin ada kejadian lagi di sebelum-sebelumnya nggak Mbak? Mungkin ada pengalaman waktu masa kecil, kalau itu kan baru-baru ini. Iya. Kalau masa kecil itu dulu pas saya masih SD, kan jarak saya sama adik saya kan 6 tahun. Jadi adik saya itu TKB, saya itu kelas 6. Nah, ujian akhir kan kelulusan bareng ya Mbak akhirnya. Saya itu nilai UAS, nilai UN, kan dulu masih ada UN. Nilai UN itu tertinggi kedua di kelas dulu. Terus dapat hadiah. Dan karena saya udah excited, saya namanya masih kecil kan gak paham ya Mbak, harus mendokumentasikan atau apa gitu. Akhirnya nyampe rumah saya itu bareng sama adik saya. Adik saya itu juga juara tapi dapatnya piala. Kalau saya itu hadiah kayak buku gitu loh Mbak. Okay. Terus akhirnya sampai rumah tuh saya buka kado hadiah itu karena saya excited ya. Tapi kalau adik saya karena piala kan otomatis dia nggak bisa buka kadonya. Adik saya itu diajak foto gitu loh Mbak. Nah karena saya tahu, akhirnya karena saya tuh udah ganti baju mau main ya, karena ngelihat adik saya di foto itu, saya akhirnya masuk ke kamar lagi, saya ganti baju seragam tadi, terus juga buku yang udah saya buka tadi saya bungkus lagi kadonya, dan saya minta untuk difoto agar saya itu ngerasa saya itu disamakan sama adik saya gitu. Terus difoto nggak akhirnya? Difoto, tapi kan setelah besar kan saya sadar gitu loh Mbak. Mungkin nggak tahu ya pas kecil itu saya sadar apa enggak kalau itu tuh inisiatif saya sendiri tanpa diminta. Terus akhirnya saya besar kan melihat foto itu, saya tuh kayak keinget, ya Allah kemarin ini tuh fotonya saya sendiri gitu loh yang minta untuk didokumentasikan gitu. Inisiatif saya, bukan dari inisiatifnya orang tua kayak ke adik gitu. Iya, beda gitu loh Mbak. Padahal Mbak Awa keren loh, sudah dapat prestasi seperti itu. Kalau boleh tahu itu satu sekolahan nggak sama adiknya atau beda? Kebetulan satu sekolah. Satu sekolahan ya. Iya. Jadi kayak tadi yang permasalahan di awal yang salah password itu tadi Iya. Itu ayahnya Mbak Naswa itu lebih care gitu ya sebenarnya ke Mbak Awa. Jadi selama di keluarga sejauh ini itu Mbak Awa itu lebih dekat sama siapa? Bunda atau sama ayah? Kalau ditanya gitu sih sebenarnya saya sendiri merasa dekat sama ayah saya, karena memang beliau itu nggak se apa ya, kayak
nggak sedetail bunda saya untuk semua ini udah belum, itu udah belum, barang-barang gitu-gitu, ngingetin apapun tuh nggak sedetail bunda saya. Tapi saya tuh bisa merasakan gitu loh mbak, kayak adanya ayah saya itu tuh kayak saya tuh jadi nyaman, jadi aman di rumah itu gitu. Kayak ayah tuh lebih deket lah sama Mbak Awa, tapi kalau masalah detail atau enggaknya itu lebih detailan bunda. Iya. Karena ya mungkin cowok ya Mbak, Iya, ya kita tahu cowok pun yang ngarahin kan juga cewek. Iya. Mungkin cowok itu sering pelupa atau gimana gitu. Iya. Kalau bunda lebih deket sama adik. Iya. Mbak Awa kalau di rumah gitu sering nggak cerita-cerita sama orang tua? Kalau dulu tuh sebenarnya udah jarang mbak, maksudnya karena kebetulan saya mondok ya. Oh, oke. Jadi Dari kelas berapa? dari MTS SMP ya? iya SMP, lulus SD langsung masuk pondok gitu Sampai SMA. sampai lulus ya, sampai lulus SMA. Kalau untuk apa cerita saya itu nggak terlalu mbak, cuman kan kalau dijenguk kayak gitu kan otomatis saya harus ngajak ngobrol, akhirnya kan saya menceritakan kegiatan saya pas di pondok gitu-gitu. Kalau di pondok dulu komunikasinya lewat apa? Kan jarang ya anak pondok gitu yang pulang gitu ke rumahnya. Nah kebetulan pondok saya itu nggak boleh bawa HP. Tapi kan ada kayak kalau di luar kan guru ya, kalau di sana itu juga guru gitu tapi dipanggilnya ustazah gitu kan. Mereka itu boleh bawa HP, jadi saya minjem untuk berkomunikasi sama orang tua setidaknya seminggu sekali gitu. Orang tua sering jenguk nggak di pondok? Semakin besar semakin jarang. Kalau boleh tahu intensitasnya berapa? Kayak 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali? Pas MTS itu sekitar 2 minggu sekali. Tapi kalau pas udah besar, pas udah masuk SMA itu saya memang dinego untuk sebulan sekali karena lumayan jauh jaraknya dari rumah. Di mana pondoknya? Pondoknya Ponorogo. Kalau adik sekarang gimana? Adik saya sekarang mondok juga, tapi mondoknya di Ngawi. Lebih sering nggak dijenguk? Sangat-sangat sering. Sangat-sangat sering ya? Iya. Mungkin karena deket juga ya dari Iya. rumah. Kalau boleh tahu kesibukannya orang tua selain bekerja apa? Dari dulu sampai sekarang. Kalau bunda saya ini sih mbak, apa dulu tuh sempat punya usaha beberapa gitu kayak toko baju, warnet gitu-gitu. Cuman karena sekarang udah banyak online shop, jadinya kan ini apa kayak udah nggak jualan lagi. Akhirnya ngurusin sawah. Kalau ayah saya ya kerja soalnya PNS gitu. Jadi punya kesibukan masing-masing juga ya. Iya. Tapi ada nggak waktu buat kumpul sama keluarga gitu sering nggak? Kalau waktu untuk kumpul sebenarnya sering, kayak ayah saya pulang pulang sekolah gitu, itu kan sekitar jam 4-an. Ya dari jam 4 sore itu sampai malam mungkin jam 8 apa jam 9 gitu, habis itu istirahat. Kayak nonton TV bareng gitu ya Mbak, atau keluar jalan-jalan gitu. Iya. Mbak Awa sendiri kalau kuliah ini udah ini nggak, kan udah lama ya di Surabaya. Iya. Sering nggak pulang selain pulang apa itu liburan semester gitu? Untuk semester 1, 2 itu saya jarang, karena juga kalau mikir di rumah tuh mau ngapain, karena memang udah sering pisah sama orang tua kan Ya, dulu. dari MTS ya. Iya. Cuman pas semester 3 ini keluarga saya tuh tahu kalau kuliah itu ternyata kan setiap minggu kan ada liburnya di weekend. Jadi karena dulu saya jarang ikut acara keluarga saya tuh karena udah tahu saya bisa pulang, mereka tuh minta saya pulang. Jadi akhirnya untuk beberapa acara itu yang mungkin menurut saya agak penting dan memang saya bisa untuk datang, saya pulang untuk ikut. Jadi lebih ini ya, lebih nggak apa-apa pulang gitu. Kan sebelumnya kayak sepertinya kuliahnya Mbak Awa nih sibuk banget deh, nggak usah pulang kayak gitu Iya. ya. Oke.
Selanjutnya kalau ini kan tadi Mbak Awa kan udah sering ya kayak di rumah juga punya waktu dengan keluarga, walaupun kadang tuh nggak lama juga, liburan semester liburan weekend itu cuma berapa hari. Iya. Gitu. Oke, Mbak Awa sudah mau ada lagi yang mau diceritakan? Enggak sih Mbak. Belum. Iya. Oke, sudah. Mbak Awa ini nggak konsekuensi apa yang Mbak Awa rasakan kalau misalnya Mbak Awa habis ngobrol sama orang tua dengan nada tinggi, itu konsekuensinya apa? Bikin Mbak Awa merasa gelisah atau seperti apa gitu? Saya kayak nyesel, sedih, takut. Nyeselnya tuh mereka itu orang tua saya gitu, kok saya tuh berani kayak gitu. Sedihnya itu selama ini loh mereka itu udah ngusahain apa yang saya mau, kok saya kayak gini balesnya. Untuk takutnya kan kita nggak ada yang tahu umur itu sampai kapan. Jadi saya tuh kayak ngerasa ya itu 3 rasa itu mencampur aduk, ya nyesel, sedih, takut pokoknya. Itu ya yang Mbak Awa rasakan setelah Mbak Awa melakukan kayak ngobrol dengan nada tinggi dengan orang tua. Iya. Ya bener juga sih Mbak Naswa tadi kan bilang kayak orang bagaimanapun orang tua tuh sebenarnya orang tua tuh mau mengusahakan kita. Kayak misalnya tadi Mbak Naswa juga sekolah di pondok kan, dengan biaya yang juga nggak cukup kecil. Iya. Terus sebelumnya dari kecil sampai sekarang kuliah itu juga mengeluarkan biaya yang besar. Tapi kadang tuh kan juga anak nggak cuma butuh material aja ya, mungkin Iya. dukungan dari orang tuanya gitu. Oke, jadi di sini Mbak Naswa ini nggak sudah mulai merasakan, sudah habis menceritakan semuanya. Nah, Mbak Naswa tujuannya di sesi konseling ini untuk apa? Saya pengen ini Mbak, bisa ngontrol emosi saya. Maksudnya kayak saya tuh pengen nggak kayak gitu, soalnya kan saya juga udah besar kuliah ya kan, juga ya kalau ngikutin standar di Indonesia kan 25-an harusnya kan udah ke jenjang selanjutnya ya nikah gitu. Jadi saya tuh kayak pengennya sebelum saya ninggalin keluarga saya, ya saya pengen berubah gitu aja. Oke, berubah buat bisa mengelola emosinya Mbak Naswa. Iya. Oke, Mbak Naswa sekarang udah sadar kalau Mbak Naswa mau mengelola emosinya Mbak Naswa buat lebih baik lagi. Iya. Oke, sejauh ini Mbak Naswa udah melakukan apa aja? Mungkin kayak ya setidaknya Mbak Naswa tuh udah mencoba kayak oh aku mau inilah biar nggak terlalu terbawa emosi gitu. Saya udah pernah mencoba itu diem, kayak bukan gimana ya, kalau orang tua kayak udah agak sensi gitu, mending saya diem kalau nggak menjauh gitu. Terus juga kalau mereka nyuruh apa gitu ya saya langsung kerjain, tapi nggak, memang saya itu jarang jawab kadang, tapi langsung saya kerjain gitu. Terus responnya orang tua gimana? Ya kalau karena nggak dijawab gitu kadang mereka kesel kan, orang diajak ngomong kok gak jawab gitu, Kira marah. iya Itu kasihannya. Tapi dengan Mbak Naswa diem itu Mbak Naswa lebih ngerasa tenang nggak? sebenarnya iya. Daripada Mbak Naswa harus ngomong gitu ya. Sejauh ini itu yang Mbak Naswa lakukan. Iya. Mbak Naswa mungkin pernah cerita-cerita gitu akhir-akhir ini ke orang tua kayak ya udah ceritain hal-hal kecil yang mungkin bagi orang lain itu nggak penting tapi mungkin bisa ngebangun hubungan sama orang tua gitu, udah pernah belum? Kalau itu mungkin pernah, tapi kalau kadang hal-hal kecil kayak yang saya jalani hari itu Ya kayak misalnya ngabarin lah setidaknya gitu. ya udah kayak kalau habis agak berat gitu ya hari ini di kuliahan gitu, habis maghrib menjelang isya itu saya nelpon kayak yaudah sekedar
ngobrol cerita gitu. Terus juga kalau pulang kan saya sendiri ya, maksudnya naik transportasi umum gitu. Ya udah, untuk seminggu sebelumnya yang saya masih ingat ceritanya itu ya saya ceritain apa saja yang saya laluin di perkuliahan, kayak gimana aja gitu. Orang tua aktif nggak buat merespon itu? Alhamdulillahnya aktif. Oke, mau ya mendengarkan cerita Mau. Mbak Awa. Oke, sejauh ini itu yang sudah Mbak Naswa lakukan. Iya. Oke, mungkin saya bisa ngasih beberapa opsi, misalnya kayak Mbak Naswa dengan melakukan teknik relaksasi dengan menarik nafas, terus lalu membuang kayak gitu. Terus Mbak Naswa juga bisa melakukan journaling. Mbak Naswa bisa menceritakan semuanya yang Mbak Naswa rasakan di buku tersebut. Nah, tapi Mbak Naswa nggak usah khawatir kayak kok gini ya, kok lebay ya, kok gini, nggak usah. Itu adalah bentuk dengan Mbak Naswa merilis emosinya itu tadi. Oh iya. Terus Mbak Naswa juga bisa kayak hangout sama keluarga, perbanyak aktivitas yang sama. Kalau Mbak Naswa kan lebih dekat sama ayah, kalau sama bunda kurang. Mungkin Mbak Naswa bisa lebih ini kayak dekat sama bunda, misalnya jalan-jalan atau gimana ya, kayak cewek-cewek gitulah ya Mbak ya. Iya. Iya sih Mbak. Mungkin nanti saya bisa mulai mencoba ya, nanti beberapa hari ke depan mungkin saya akan mencoba untuk melakukan beberapa hal yang Mbak saranin tadi. Oke, kalau dari Mbak Naswa sendiri, dari itu mana yang kira-kira pas sama Mbak Naswa? Mungkin kalau misalnya Mbak Naswa kurang suka nih sama journaling, Mbak Naswa nggak mau lakuin, tapi Mbak Naswa mau ngelakuin apa seperti itu, ada nggak kepikiran sekarang? Sebenarnya saya itu agak suka sama journaling, cuman ya itu kembali lagi ke mood saya gitu loh. Jadi kayak kalau memang lagi pengen nulis ya mungkin saya bisa mendeskripsikan perasaan saya, emosi saya di dalam journaling tersebut. Untuk hangout kayaknya nggak bisa terlalu sering sih Mbak, karena juga punya kesibukan. iya sendiri, sama sibuk gitu, jadi kayak susah gitu. Mungkin kalau waktu liburan weekend Mbak Iya. Naswa bisa pulang ke Ngawi. Mungkin itu bisa. Oke, mungkin bentuk dari self rewardnya Mbak Awa ini apa? Karena Kalau udah Mbak Naswa kayak, oh aku udah bisa nih ngelola emosiku, aku nggak ngomong dengan nada tinggi ke orang tua, yang mau Mbak Naswa lakuin apa dari pencapaiannya itu tadi? kalau untuk self reward yang bakal saya kasih ke diri saya sendiri itu ini mungkin saya ingin lebih banyak menghabiskan waktu saya untuk sama keluarga gitu. Kayak lebih self reward saya itu bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk satu rumah ataupun mungkin adik saya ataupun kedua orang tua saya gitu. Bisa lebih membangun hubungan, senang-senang bareng gitu ya Mbak ya. Oke. Mbak Naswa bisa mencoba kayak gini dengan kayak yang tadi beberapa opsi yang bisa saya berikan. Semuanya keputusannya ada di Mbak Awa. Nah, Mbak Awa bisa menjalankan ini selama kurang lebih 21 hari. Nanti kita lihat gimana hasilnya dari perubahannya dari yang udah Mbak Naswa lakukan sama. Mungkin saya ada beberapa formulir lagi seperti angket. Mbak Naswa bisa isi tentang komitmennya Mbak Awa. Oh iya Mbak. Kalau Mbak Awa lagi emosi, Mbak Awa lagi mau apa seperti itu, bisa diisi.
ada ya Mbak. Iya. Jadi gimana perasaannya Mbak Awa setelah melakukan sesi konseling hari ini? Perasaan saya jauh lebih lega sih Mbak, karena saya bisa mengeluarkan beberapa hal yang membuat saya kepikiran akhir-akhir ini. Mbak Awa lebih sering memendam perasaan gitu nggak? Kayak misalnya jarang lah cerita ke temen atau ke siapapun gitu. Sebenarnya saya itu tergolong orang yang kayak kalau ada hal yang mengganggu itu saya ya udah nanti juga bakal selesai sendiri gitu. Oke, kayak bodo amat gitu ya. Iya. Mungkin saya rasa udah segini dulu sesi konseling hari ini. Atau mungkin dari Mbak Awa ada yang mau ditanyakan? Untuk sesi selanjutnya Oke, nanti bisa kita jadwalkan lagi mungkin minggu depan ya Mbak. Kita lihat kayak dari perubahannya itu udah kelihatan apa aja. Nanti Mbak Awa bisa ceritakan lagi seperti itu. untuk kan sekitar minggu depan ya Mbak. Iya. Untuk harinya nanti kayaknya saya ngabarin lagi aja, soalnya takutnya ini apa ada bentrok sama broker gitu. Iya, ya nggak apa-apa, sibuk juga ya Mbak ya, Iya. capek pastinya. Oke, saya akhiri ya Mbak. Terima kasih sudah Iya, datang. sama-sama, Mbak. Mari saya antar. Iya.